karena tugas kultum kuliah 7 menit itu bagi yang mampu dan pinter, sedikit bicara penuh makna. Tapi yang di depan bapak-bapak ibu-ibu tidak pinter, nekon sepeda ngomongi suwe, nekon suwe ngomongi sepeda. Jadi saya di sini kultum, saya artikan kuliah terserah antum. Jadi tidak 7 menit, kurang sekarang 7 menit ya, lebih ya mau. Bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah di akhir tahun 2022 dan insya Allah besok awal tahun 2023 Allah memilih kita, khususnya saya dan para peserta yang lainnya. Memilih apa? Memilih meringankan langkah dan membulatkan tekad untuk pergi ke tempat yang tidak populer. Akhir tahun yang populer ya alun-alun, gor, anak kembang apine, anak trompete. Akhir tahun yang pondok, kan orang populer. Ngapa yang pondok makan-makan, bakar-bakar? Enggak. Menuntut ilmu. Bagi orang yang beriman, ini adalah suatu kenikmatan dan salah satu bentuk penjagaan Allah, yakni menghindarkan hambanya dari ketidakbaikan menuju kebaikan. Dan salah satu nikmat ini wajib untuk kita syukuri. Kita bulatkan niat datang ke sini dalam acara Baitul Arqam untuk mendengarkan peringatan, menerima nasihat dari para tentor, para ustadz. Karena sebuah peringatan atau nasihat itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah yang mengatakan dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 55. Maka kita wajib untuk bersyukur. Saya dan teman-teman sekalian peserta Baitul Arqam, janganlah kita dari rumah diniatkan karena terpaksa. Janganlah diniatkan orang kepenak anu pak kai sing perintah. Jangan seperti itu. Niatkan karena Allah, niatkan untuk menambah ilmu agama kita dan pengetahuan kita. Niatkan untuk membuang kebodohan yang ada dalam diri kita. Insya Allah dengan niat semacam itu, apa yang kita lakukan di akhir tahun dan insya Allah awal tahun besok akan bisa memberi manfaat untuk kedepannya. Saya akan membacakan sebuah ayat, tepatnya surat Qaf ayat 37. Di situ Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat apa Bu?
of ayat pinten Pak? 37. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan peringatan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati. Maksudnya di sini orang yang hatinya hidup ketika diberi peringatan, nasihat, tausiah itu menerima, bukan ngeyel, tutup kuping, tinggal lunga, bukan. Hatinya hidup, mau menerima nasihat bila mana nasihat itu benar, datangnya dari Allah ataupun Rasulullah SAW. Itu pertama, Al-Quran bisa memberi manfaat karena isinya peringatan-peringatan bagi orang yang memiliki hatinya hidup. Terus al-qasama, dan dia memperhatikan dengan baik. Misalnya kita menuntut ilmu di dalam Baitul Arqam ini, kita benar-benar membuka hati, tapi di dalam mengikutinya kurang begitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ustadz tenor di samping. Ini akan kurang maksimal. Jadi hatinya hidup, mau menerima peringatan, nasihat, dan juga kita memperhatikan dengan baik, fokus, wa huwa syahid, konsentrasi penuh, seolah-olah kita itu menyaksikan kebenaran ada di hadapan, fokus. Tubuh jasad kita di sini, pikiran juga di sini, bukan di rumah atau kemana-mana. Ini adalah salah satu agar kita dalam menuntut ilmu bisa memberi manfaat untuk kita sebagai penuntut ilmunya. Di dalam surat Qaf ayat 37, pertama, kita benar-benar harus memperhatikan sumbernya baik. Yang disampaikan oleh para tentor, para ustadz tadi, dari jam 9 sehabis pembukaan sampai tadi, yang disampaikan sumbernya baik, Al-Quran, hadis. Gurunya pun, ustadznya pun insya Allah baik. Maka kalau kita benar-benar fokus, insya Allah kita juga akan mendapatkan yang baik. Jangan niatkan kita datang ke sini hanya orang kepenak, Pak pimpinan cabang, Pak pimpinan rating sing perintah. Jangan kayak gitu. Niatkan karena Allah, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, menambah pengetahuan ilmu agama kita. Surat Qaf ayat 37 tadi seharusnya memberikan kepada kita motivasi, khususnya diri pribadi saya sebagai penuntut ilmu. Di antara kita ada yang mungkin 30, 40, 50 ada? Ada. Sering mendengarkan tausiah, kultum, ceramah, khutbah. Tapi kalau hati kita tertutup, kalau pengajian ceramah hanya untuklah ngumumi, orang kepenak dia pada ngeringok, aku yang ngeringok, kalau ngantuk mandi, maka hal semacam itu tidak akan memberikan perubahan pada diri kita, tidak memberikan manfaat. Meskipun kita sering mendengarkan pengajian, tapi kalau niat kita sudah salah, maka hal tersebut tidaklah akan memberikan manfaat. Semoga yang sebentar ini bermanfaat, khususnya untuk pribadi
pribadi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.